Java Graphics. Java Graphics. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Pada kesempatan pagi hari ini, perkenalkan nama saya Eko Saputra, NPM 3219110022. Berasal dari kelas reguler blok 4D. Di sini saya akan mereview tentang jurnal analisa pengaruh variasi merek kampas rem tromol dan kecepatan sepeda motor Honda Supra X 125 cc terhadap pausan kampas rem. Guna mengerjakan tugas ulangan tengah semester mata kuliah teknologi dan bahan bakar otomotif. Di sini saya menyajikan ada sebuah jurnal yang nantinya akan saya review. Baik, langsung saja ke pembahasan. Jurnal ini memiliki judul yang tadi saya sampaikan, yaitu Analisa Pengaruh Variasi Merek Kampas Rem Tromol dan Kecepatan Sepeda Motor Honda Supra X 125 terhadap kausan kampas rem. Dengan autornya yaitu Ahmad Multazam, Ahmad Zainuri, dan Cita. Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Mataram, Jalan Majapahit nomor 62. Berikut abstraknya. Ini ada bahasa Inggris. Brakes is one component of motor vehicle that serves to slow or stop. To study aims to determine the value of the wear of each brand of brake drum caused by variation in the speed of the motorcycle Honda Supra X 1 to 5 on the braking load 6 kg. Jadi gini, dalam abstraknya di jurnal ini menyatakan bahwa sistem rem itu merupakan sebuah komponen dalam sepeda motor atau kendaraan sepeda motor, yang mana dalam jurnal ini membahas kaitannya tentang pengaruh antara variasi merek merek kampas rem tromol dan kecepatan sepeda motor di Honda Supra X 125. Nah, di sini tertera rem yang digunakan untuk mempelajari ini memiliki merek adalah Honda Genuine Parts, Aspira, dan Komatsu dengan variasi 40, 50, dan 60 km per jam. Nah, jadi nantinya periset ini dia meneliti bahwasannya merek daripada tromol dari merek kampas rem tromol tadi dibandingkan antara merek Honda Genuine Parts, Aspira, Komatsu pada kecepatan 40, 50, dan 60 km per jam. Selanjutnya
Nah, dari hasil pengamatan riset, kampas rem pada kecepatan 40 dan 40 km per jam dan pengereman 60 dan beban 6 kg pada kampas genuine part itu menunjukkan hasil pengukurannya adalah 1574 kali 10 pangkat min 5 mm per second. Jika brand Aspira atau merek Aspira, ini hasil pengukurannya adalah 847 kali 10 pangkat min 5 mm per detik, dan merek brand Komatsu yang dipakai hasil pengukurannya adalah 3500 kali 10 pangkat negatif 5 mm per detik. Dan ini hasil pengukuran pada kecepatan 60 km per jam dengan pengereman beban 6 kg untuk Honda Genuine Part. Hasilnya adalah 2373 kali 10 pangkat negatif 5 mm per second. Dan untuk Aspira, hasil pengukurannya adalah 3626 kali 10 pangkat negatif 5 mm per detik. Untuk Komatsu, hasil pengukurannya adalah 3701 kali 10 pangkat negatif 5 mm per detik. Baik, selanjutnya pada pembahasan yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dilakukannya sebuah riset jurnal ini adalah secara keseluruhan penulis jurnal memiliki latar belakang bahwasanya sistem rem tersebut sangat diperlukan atau sangat penting pada sebuah kendaraan bermotor, terutama di Indonesia. Jumlah dari pengguna sepeda motor itu sangatlah banyak sekali. Kemudian tersedianya berbagai macam varian atau variasi daripada jenis-jenis tromol merek rem tromol sepeda motor itu ada banyak sekali. Makanya penulis membuat jurnal dengan latar belakang demikian. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui nilai keausan dari masing-masing merek kampas rem tromol yang diakibatkan oleh variasi kecepatan sepeda motor Honda Supra X 125 pada beban pengereman 6 kg. Teorinya, konsep pengereman sistem rem dalam suatu kendaraan sepeda motor termasuk sistem yang sangat penting karena berkaitan dengan faktor keselamatan pengendara. Prinsip kerjanya adalah mengubah tenaga kinetik menjadi panas dengan cara menggesekkan dua buah benda yang berbeda berputar sehingga putarannya akan melambat.
Jadi secara teori sistem rem itu dia tenaga kinetik yang mengubah yang semula itu berputar cepat, dia diperlambat dengan adanya gaya gesekan. Untuk yang jenis frame tromol ini, dia ada brake shoe, ada tromolnya, kemudian fungsi rem. Pada jurnal ada 3 ya. Pertama, mengurangi kecepatan sampai menghentikan kendaraan. Kedua, mengontrol kecepatan selama berkendara. Yang ketiga, untuk menahan kendaraan pada saat parkir dan berhenti pada jalan yang menurun atau menanjak. Nah, untuk tipe-tipe dari rem tromol itu sendiri, saya perbesar. Nah, jadi yang digunakan pada sepeda motor itu begini. Nah, ini pivot pin yang ini. Nah, yang ini brake drum. Ini brake shoe atau sepatu rem. Nah, yang ini cam. Nah, yang ini dia tegak lurus. Ini brake inner. Kemudian return spring ada 2 ya, yang atas sama yang bawah. Return spring ini dia fungsinya sebagai pegas pengembali apabila nanti terjadi pengereman, dia itu bisa kembali ke posisi semula. Jadi kalau pengereman itu camnya itu yang semula searah vertikal atau atas bawah, dia itu sistem kerjanya nanti begini. Otomatis camnya tadi membuka. Jadi brake shoe-nya itu nanti ikut membuka sehingga antara brake cleaning atau kampas rem ini menggesek bagian brake drum atau tromolnya, sehingga terjadilah sistem pengereman. Untuk komponen-komponen pada sistem rem tromol, yang pertama ini nomor 1 adalah pegas. Ulangi, adalah pedal. Nah, pedal nomor 1 ini nggih. Nah, untuk yang kedua, yang ini saya beri warna biru. Ini adalah operating rod atau batang penghubung yang fungsinya meneruskan gaya kinetik dari pedal rem ke bagian yang cam yang membuka tadi. Sebelum masuk ke cam ada brake lever. Nah, ini brake lever. Brake lever ini dia fungsinya sebagai pengungkit atau yang menarik daripada camnya yang ada di dalam, sehingga dia yang semula berada di posisi
vertikal, dia menjadi horizontal atau saling menyentuh, sehingga kampas tadi membuka sehingga terjadi sistem pengereman. Untuk yang keempat adalah brake shoe atau sepatu rem. Nah ini. Nah, kemudian yang kelima adalah drum atau tromol. Ini yang kelima. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Karakteristik bahan kampas rem, material kampas rem. Nah, kampas rem ini terbuat dari serbuk aluminium, grafit, barium, alumina, asbestos, kasew, das, NBR powder, dan lainnya sebagai penguat atau serat, sedangkan bahan untuk matriknya atau pengikat adalah resin fenolik. Nah, jadi kampas sepeda motor ini tidak hanya satu bahan saja. Ada asbes, ada aluminium, ada NBR powder yang nanti sedemikian rupa dicetak. Nah, bahan yang mengikat dari kumpulan-kumpulan bahan tadi adalah resin fenolik. Proses produksi kampas rem. Nah, ini kampas rem yaitu dia semula itu berasal dari bahan-bahan yang saya sebutkan sebelumnya, dan melalui proses penekanan sekaligus pemanasan pada saat pencetakan, yaitu disebut sintering, akan dihasilkan kekuatan, kekerasan, serta gaya gesek yang semakin mengikat. Biasanya pada saat proses pemanasan itu terjadi pada suhu 130 derajat sampai 150 derajat Celcius. Sifat mekanik rem. Sifat-sifatnya harus memenuhi kriteria, yaitu kekerasan, keausan, bending, dan sifat mekanik lainnya. Jadi sistem rem itu supaya bagus atau dianggap layak digunakan harus memiliki sifat keras, tidak mudah panas, kemudian gaya geseknya mencengkram, dan ada semacam ini bending. Nah, pengujian spesimen, pengujian keausan lelah. Keausan lelah merupakan mekanisme yang relatif berbeda dibandingkan dua mekanisme sebelumnya, yaitu dalam hal interaksi permukaan. Nah, ini. Jadi dalam mekanisme kerja dari sistem rem, jika kita lihat pada topografi permukaannya, itu bisa kita lihat seperti ini, bagian ini. Nah, bila mana ada kotoran sekecil apapun seperti ini,
maka dia akan menyebabkan rem tadi mengalami keausan. Nah, pada video saya yang sebelumnya itu menjelaskan ada keausan agresif, ada keausan adhesif. Nah, kalau keausan agresif itu dia adanya perbedaan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Bisa kita analogikan pada sistem rem ini. Jika yang keras itu adalah brake drum, maka yang lunak itu adalah kapas remnya. Pengujian kekerasan. Pengujian kekerasan ditentukan dari perlawanan terhadap mengubah bentuk tetap dengan pembekasan. Pengujian kekerasan Rockwell nih, di mana kekerasan suatu bahan dinilai dari diameter diagonal jejak yang dihasilkan, maka metode Rockwell merupakan uji kekerasan dengan pembacaan langsung atau direct reading. Nah, nih. Jika ini ada skala pengujian Rockwell. Ada skala, ada beban, ada jenis dari indenternya, ada tipe material yang dites. Misal kita sebagai contoh adalah skala M. Untuk bebannya dikasih 60, kemudian 1/4 annealed brass and copper. Ini tipe material yang diujikan. Metode penelitian. Langkah-langkahnya ada memasang kapas rem dan beda usia, penyetel rantai agar tetap posisi sama di setiap melakukan pengujian, mengukur jarak main luas pengereman agar tetap sama di setiap kali melakukan pengujian dengan jarak 3 cm, ikat beban pengereman tepat di posisi bawah pedal rem, kemudian tahan dengan tangan yang disambung dengan tali seperti bawah. Nah, untuk mendapatkan hasil yang konstan, maka ini ditali. Untuk prosedur yang kelima adalah menghidupkan dan jalankan sepeda motor setelah kecepatan instan, misal pada kecepatan 60 km/jam. Kemudian memberi aba-aba agar beban pengereman dan hidul gas motor dilepas. Setelah stopwatch dihidupkan secara bersamaan, di mana pelepasan beban dan pengoperasian stopwatch dilakukan oleh penumpang di belakang.
Yang nomor 6, menghidupkan stop gun mulai dari pelepasan beban, pengiriman sampai motor berhenti. Langkah ke-7, mengukur secara manual jarak pengiriman aktual yang didapat. Prosedur yang ke-8 adalah mencatat hasil penelitian saat motor sudah berhenti, di mana variabel yang dicatat itu variabel waktu dan jarak aktual. Nomor 9, mengulang tahap 1 sampai dengan 6 dengan 3 variasi merek kampas rem dan 3 variasi kecepatan dengan menggunakan 9 kampas rem. Prosedur yang ke-10 adalah melakukan pengukuran ketebalan rem setelah diuji. Untuk setiap 20 kali pengujian dapat menggunakan profil proyektor. Setelah itu menggambarkan kembali dimensi setelah pengujian 20 kali pengereman di AutoCAD. Hasil pengukuran sebelumnya dijadikan sebagai titik acuan untuk pengukuran selanjutnya. Nomor 11, mencatat hasil masing-masing keausan setiap kampas rem. Nah, berikut adalah diagram alur penelitian. Yaitu pertama memulai penelitian, kemudian tahap persiapan. Ini tahap pertama. Tahap 2, tahap 3 pembuatan mekanisme pengereman. Ini tahap 4 atau pelaksanaan pengujian. Yang ini pengujian kekerasan rokbel. Jadi tahap 4 ini satu kesatuan. Alurnya gini. Dan ini yang terakhir adalah tahap 5. Kemudian tahap 6 adalah analisis data, 7 kesimpulan, 8 selesai. Berikut adalah hasil-hasil pengukuran. Di sini tercantum bahwa Honda Geneon Park dengan beban 6 kg, tingkat kekerasannya berikut dan ketebalannya. Nah, ini sedangkan yang berada di sebelah kanan ini menunjukkan hasil pengujian kekerasan kampas rem sesudah pengujian keausan. Yang sebelah ini 88 HRF menjadi 94. Nah, terdapat grafik antara hubungan kekerasan dengan tingkat keausan. Nah, keausannya ini, kemudian kekerasannya ini. Semakin rendah tingkat kekerasan dari merek kampas rem Tramol untuk yang biru ini dengan kekerasan 55,2 HRF. Kemudian yang merah muda ini 64 HRF dan yang 95,8 ini yang hijau. Menunjukkan hasil semakin rendah dia tingkat keausannya semakin tinggi. Jadi hubungannya begini, semakin keras sebuah kampas rem itu tingkat keausannya semakin rendah. Sebaliknya, semakin
tinggi dari keausan atau kekerasan dari kapas rem, maka keausannya semakin rendah. Kemudian hubungan antara waktu pengereman dengan kecepatan. Kecepatan 40 km per jam untuk Honda. Untuk Honda ini berarti kepakem mana ya? Untuk yang hijau ini adalah Komatsu. Untuk yang merah ini Aspira. Jadi hubungannya adalah begini, semakin rendah waktu yang digunakan untuk mengerem, maka dia akan semakin cepat pula kendaraan itu akan berhenti. Kemudian gambar 7 dan gambar 8 ini menunjukkan antara grafik hubungan kecepatan dan jarak pengereman. Kecepatan 40 km per jam, maka jarak pengeremannya atau jarak yang dibutuhkan adalah 40 meter. Sedangkan untuk jarak 60 untuk kecepatan 60 km per jam, jarak yang diperlukan adalah 70 meter untuk kapas rem merek Honda Genuine Park. Untuk yang Aspira, dia mengalami perbedaan pada kecepatan 60 dan 50. Sama halnya dengan Komatsu, dia di awal itu sama, di kecepatan 40 dia tetap pada jarak 40 meter jarak yang dibutuhkan. Sedangkan perbedaannya ada di kecepatan 50 dan 60 km. Berlaku untuk kelipatannya. Kemudian grafik nomor 8 adalah hubungan antara kecepatan dengan keausan. Nah, untuk Honda ini menunjukkan kecepatan 40 km per jam, tingkat keausannya adalah 1500 kali 10 pangkat negatif 5 meter per detik. Sedangkan Komatsu dan Aspira berada di 3500 kali 10 pangkat 3. Dari hasil grafik atau penelitian yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwasanya terjadi keausan terkecil kapas rem pada kecepatan 40 km per jam dan beban pengereman 4 kg untuk merek Honda Genuine Park. Keausannya adalah sebesar 1574 kali 10 pangkat negatif 5 mm per detik. Sedangkan merek Aspira keausannya 8,4 keausannya adalah 847 kali 10 pangkat negatif 5 mm per detik. Dan merek Komatsu keausannya 3500 kali 10 pangkat negatif 5 mm per detik. Untuk kesimpulan yang nomor 2, keausan terbesar kapas rem terjadi pada kecepatan 60 km per jam
dan beban pengereman 6 kg. Untuk merek Honda Genuine Part adalah sebesar 2373 kali 10 pangkat negatif 5 mm per detik. Sedangkan merek Aspira keausannya 3626 kali 10 pangkat negatif 5 mm per detik, dan merek Komatsu keausannya 3701 kali 10 pangkat negatif 5 mm per detik. Baik, begitu tentang review sebuah jurnal dengan judul analisa pengaruh variasi merek kampas rem tromol dan kecepatan sepeda motor Honda Supra X 125 terhadap kawasan kampas rem. Apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442. Semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Java Graphics.